dan bertanya sesuatu pada dia, sumautumina, kemudian ia mempercayai terhadap ucapan dukun tadi, maka Allah menutup amalan dia selama 40 hari tidak diterima. Kalau ia tidak bertobat. Apa mananya? Mananya tidak boleh menanyakan sesuatu kemudian mempercayai, wah ini kalau melihat tanda-tanda seperti ini yang mengambil barangmu ini dari pojok sana arah, itu dia. Itu berarti melalui itu yang tidak dibolehkan. Tetapi kalau kita misalkan mendatangi orang soleh, para ustadz, para kiai itu kita pandang ini memiliki kealiman dan kesolehan yang mendekat pada Allah, mungkin kita meminta doa kepada beliau. Nah, Mbak Rama, ini juga saya mau tanya nih ya, apakah dalam rumah tangga ini ada terjadi kekerasan nggak terhadap Mbak Rama gitu, kekerasan rumah tangga? Kalau kekerasan enggak ya Mbak Angel ya, tapi pernah ada wanita datang ke rumah itu, ngakunya hamil. Ya, terus minta apa? Suami saya pernah janji katanya mau nikahin. Datang ke rumahnya Mbak Rama, Iya. perempuan ini? Iya. Hermanto, kamu keluar, Hermanto! Hermanto, kamu keluar! Maaf, cari siapa ya Mbak? Saya cari Hermanto, tolong panggil yang keluar. Iya, Hermanto suami saya. Mbak ada apa kesini cari suami saya? Kalau pengen tahu, aku hamil anak Hermanto. Hamil? Nggak mungkin Mbak, nggak mungkin. Suami saya nggak kayak gitu, saya tahu suami saya kok Mbak. Hermanto, kamu Mbak, keluar! nggak usah Hermanto. bercanda deh, nggak usah bercanda. Ya. Suami saya nggak mungkin kayak gitu kok. Hermanto! Kalau kamu katanya Desa, kamu ngapain sih? pakai tanya lagi. Aku hamil anak kamu, Mas. Kamu hamil? Iya. Tar dulu. Bener Mas itu semua? Iya. Hah? Jawab! Kamu bener hamilin Mbak ini? Hah? Jawab! Bisa jawab nggak sih? Ternyata bener ya apa yang selama ini dibilang sama Ibu. Saya udah nyesel tau nggak dengar semua kata-kata Ibu. Kamu tuh emang laki-laki nggak berguna ya? Jahat! Udah deh, sana! Saya malas lagi punya suami kayak kamu. Saya nyesel tau nggak? Sayang. Nggak! Sayang, aku minta maaf. Sayang dengar aku jelasan aku. Tanggung jawab ini ke anak kamu, Mas. Nah, kamu harus tanggung jawab. Terus bukan hanya itu. Waktu itu kan saya pergi, begitu saya pulang, saya mergokin suami saya tuh lagi selingkuh sama pembantu. Sama pembantu juga? Iya, sama pembantu saya. Dan itu saya tanyakan, sudah lama mereka berselingkuh. Akhirnya saya marah besar, di situ saya marah besar. Ya saya usir suami saya. Bisa kamu taruh dulu sapunya? Ada apa ya, Aku Pak? ngomong sama kamu, taruh aja apa ya? Tapi, Duduk sama saya. aduh Pak, nggak enak. Ada yang usah ngomongin. Udah nggak usah panggil Bapak ya. Aduh, kan Bapak majikan aku, Pak. Masa panggil Bapak? Kalau untuk berdua begini, kita anggap aja berteman. Ya, kemarin itu yang cantik banget udah. Coba. Pak, nanti takut Ibu datang. Kamu nggak usah masalah ibu tuh masih di luar ya. Pak, aku nggak enak sama Ibu. Aku takut Ibu, nanti Ibu datang. Udah oke, Nanda. Kalau untuk masalah itu, Pak, tolong. Apaan kalian berdua di sini, hah? Ibu nggak usah maaf. Gak usah sok pura-pura nanya. Tahu diri banget ya jadi orang. Kamu tahu nggak usah dari mana? Kerja. Buat kamu makan ya. Kamu tuh cuma numpang hidup sama saya. Kamu ngapain? Hah? Gantung nggak tahu diri. Kamu tahu nggak? Kamu kerja itu saya yang bayar bukan dia. Benar kan? Kita cerai hari ini. Udah lepasin. Udah kamu sebelah sini. Udah nggak usah banyak ngomong ya. Sana. Apa lagi? Udah nikah aja kalian berdua. Setelah Mbak Rama tahu itu, apa yang Mbak Rama lakukan? Setelah mengusir suami, apakah Mbak Rama meminta cerai atau mungkin berpisah begitu? Iya, saya usir suami saya, tapi yang parah dia bawa kabur mobil saya beserta uang. Tapi saya minta cerai, suami saya nggak mau cerai. Dia mau cerai tapi minta harta gono gini, kan aneh. Malah Ini kan Islam memberikan bimbingan begini, memang otoritas penuh hak talak itu Allah berikan pada ar-rijal, pada kaum suami. Iya, laki-laki. Mengapa? Karena mohon maaf pada kaum mama, ibu-ibu, karena laki-laki relatif memiliki kematangan pengendalian emosi. Dan tanggung jawab terbesar adalah pada kaum laki-laki, maka diminta pusaka besar supaya tidak mudah menjatuhkan talak, itulah diletakkan pada laki-laki.
Tapi syaratnya apa? Laki-laki yang amanah dalam menjaga pernikahan. Yang ini adalah mitsaqun ghalidh, perjanjian terberat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi persoalan berikutnya muncul, bagaimana kalau suaminya itu berkhianat? Salah satu pengkhianatan apa? Melakukan perselingkuhan, melakukan perzinahan, atau pencurian, atau pemerasan, atau pemelorotan, dan lain-lainnya tadi itu. Maka, apakah hanya pada laki-laki? Allah pun memberikan ruang melalui tuntunan agamanya. Apa? Yaitu ada namanya talaq khulu. Talaq khulu itu apa? Yaitu perceraian yang diajukan gugatannya oleh pihak istri karena didapati suami, 1, melanggar ketidaktaatan kepada Allah, 2, melakukan perzinahan, 3, melakukan pencurian, dan lain-lainnya, pendek kata melakukan tindakan tadi itu. Dan kemudian diajukan ke pengadilan, nanti pengadilan akan mensidangkan, akan cross-check, benar apa tidak ini. Suami nggak bisa menjelaskan pembelaannya karena istri menyatakan bukti-bukti dan seterusnya, maka kemudian hakim akan memutuskan persetujuan, maka jatuhlah tolaknya semacam ini. Yang kedua, saya masuk menjelaskan harta gono gini. Apa itu harta gono gini? Kan sering diperbincangkan dan sering menjadi trending topik. Ketika orang sudah perceraian baru membicarakan ini, tapi ketika dahulu tidak. Apa itu gono gini? Harta gono gini itu adalah harta pernikahan yang dihasilkan oleh kerjasama atau bekerja bersama-sama atau mendukung kebersamaan seorang suami kemudian melahirkan harta tadi. Maka inilah namanya harta gono gini. Dan harta gono gini dipisahkan. Apa? Bawaannya istri tidak masuk dalam hitungan, bawaannya suami tidak masuk dalam hitungan. Kalau tadi itu kan harta anak yatim tadi, itu tidak masuk itu tadi itu, tidak masuk. Ya, Pak Ustadz. Bahkan muncul persoalan baru itu kan menjadi begini. Bagaimana kalau istrinya tidak bekerja, hanya suaminya saja, apakah mendapatkan gono gini? Sebagian ulama mengatakan masih. Karena apa? Ada orang yang istri itu tidak bekerja secara ekonomis, tetapi bekerja non ekonomis di rumah ini, itu maka masuk dalam kategori. Tetapi jumhur ulama menyatakan, termasuk dalam kompilasi hukum Islam Indonesia menyatakan harta gono gini itu adalah harta dalam pernikahan atau perkawinan tadi antara suami dan istri. Inilah yang kemudian akan dibagi. Pertanyaan berikutnya, bagaimana cara pembagiannya? Memang tidak ada petunjuk di dalam Al-Quran maupun hadis berapa pembagiannya, 50-50 dan seterusnya. Tapi ada 3 kaidah yang menjelaskan. Yang pertama adalah berdasarkan as-sulhu, perdamaian, jalan damai, musyawarah. Oh enggak usah 50% dah. Anda 40%, saya 50% karena nanti saya menjaga anak saya. Oh enggak, untuk istri 70% saja, saya enggak usah, nanti anak ini ikut Anda. Oh enggak, itu suami 70%, Anda karena nanti saya tetap bertanggung jawab. Itu namanya sulhu. Yang kedua itu adalah al-urfu, kebiasaan. Bagaimana kesepakatan yang menjadi kebiasaan di situ diputuskan itu. Karena apa? Ada kaidah al-adatu muhakkamah. Adat itu tradisi yang menjadi uruf itu bisa menjadi kekuatan hukum. Yang ketiga adalah baru al-qadha, apa? Keputusan. Keputusan hakim apa yang menyatakan, maka itulah yang ditaati. Karena apa? Hindun pernah pada zaman sahabat Nabi itu ada namanya seorang wanita yang bernama Hindun. Hindun ini punya suami namanya Muawiyah. Suaminya ini pelit. Kemudian menghadaplah kepada Rasulullah, Rasulullah suami saya ini pelit. Hartanya dibawa sendiri, saya sering nggak dikasih. Maka kemudian Nabi mengatakan, bolehkah saya mengambil? Nabi mengatakan, ambillah yang secukupnya menurut keperluanmu dan keperluan anak-anakmu. Secukupnya ini tentu dalam mana batasan yang normal. Tidak seperti sekarang, secukupnya apa? Beli mobil juga cukup. Bukan itu dalam mana tentunya. Tetapi keperluan untuk istri dan anaknya ketika dalam kehidupan rumah tangga. Baik, Pak Ustadz. Ya. Kita kan di sini sudah mendengar dari cerita versinya Ibu Rahma. Iya. Bagaimana kalau kita mencoba menghubungi suami dari Ibu Rahma? Mungkin kita bisa mendengar dari versi suaminya Ibu Rahma, mungkin ada yang berbeda. Di sini juga mungkin Pak Ustadz bisa membantu menengahi permasalahan. Iya. Baik, bagaimana? Kita samarkan saja ya namanya jadi nama Hermanto ya. Ya. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Begini Pak, kita dari acara Tawakalan TV. Di sini di studio sudah ada istri Bapak yang namanya kami samarkan menjadi Ibu Rahma. Nah, kita sudah mendengar permasalahan dari Ibu Rahma tentang keluarga Bapak. Ya, saya sih sebenarnya kaget ya. Tadi juga memang ada dari orang TV telepon nih minta klarifikasi. Saya sebenarnya juga nggak mau nih urusan rumah tangga saya jadi konsumsi publik kayak gini. Tapi kalau emang dia maunya kayak gitu, ya udah saya jabanin. Dan mungkin dari Bapak juga ada yang ingin disampaikan. Saya sih sebenarnya juga capek. Saya dituduh terus sama dia, dituduh penipu, dituduh suka selingkuh. Nah padahal dia juga sok suci. Dia aja nggak nurut sama saya. Dia tuh lebih sering dengerin sama keluarganya daripada saya. Saya yang capek. Saya yang capek. Kamu habisin harta saya, kamu selingkuh.
Kan saya sudah bilang, saya itu dijebak. Dijebak Keluarga apa? kamu yang lakuin. Nggak mungkin keluarga Itu semua saya keluarga jebak. kamu yang jebak. Baik, Assalamualaikum Pak Anto. Iya, waalaikumsalam Pak. Ya, mohon maaf Pak Hermanto ya, kami tidak bermaksud mencampuri. Kebetulan Mbak Rahma ini datang meminta tausiah diniyah, tausiah agama. Kewajiban saya yang sedikit mengerti tentang agama berkewajiban untuk memberikan pandangan-pandangan agama. Yang pertama, sesungguhnya Pak Hermanto ini punya tugas mulia karena menikahi Mbak Rahma dan Mbak Rahma mendapat amanah anak dari almarhum suaminya, maka ketika Pak Manto bisa membimbing, bisa menjadi menemani, bisa menjadi pemimpin untuk Mbak Rahma dan anak-anak yatim ini, tentu ini sangat mulia sekali. Dan yang paling pokok terpenting adalah kita agama membimbing untuk menjaga harta anak yatim yang ditinggalkan oleh suami pertamanya ini. Inilah yang kita ingatkan bersama-sama, jangan sampai ketika kita menggunakan harta anak yatim ini dengan cara yang tidak sesuai tuntunan agama, justru inilah yang akan memicu dan memacu petaka bagi kehidupan siapapun ketika melanggar ini. Sebab Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam Al-Qur'an agar menjauhi cara-cara semacam itu. Jadi kalau mungkin ada persoalan-persoalan yang bersifat privasi, kami tidak memasuki urusan Pak Manto dan urusan Mbak Rahma. Tapi intinya adalah bagaimana keluarga ini melahirkan kedamaian, bukan konflik, apalagi kemudian sampai tadi memasuki wilayah peninggalan atau harta dari anak yatim. Inilah yang harus dijaga agar kita senantiasa dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Iya. Pak Hermanto, ada yang mau disampaikan? Ya, Atau ada yang mau dipertanyakan sama Pak Ustadz? Udah mencoba semaksimal mungkin sih untuk jadi suami yang baik. Tapi coba deh, kalian bisa tanya deh sama dia. Apa dia pernah melayani saya dengan ikhlas? Dia juga selalu nggak hormat sama saya. Keluarga saya juga dibilang manfaatin harta dia lah. Itu padahal semua tuh yang saya alami itu tuh dijebak sama keluarganya dia sendiri. Lah emang kenyataannya kan seperti itu. Dijebak apa? Waktu itu ada yang ngaku-ngaku hamil datang. Terus kamu sama si Mbak ngapain waktu itu? Kayak gitu keluarga saya yang jebak kamu. Udah. Saya kira kamu juga. Pak Manto udah cukup. Oke, Pak Manto ini sudah menyangkut privasi, tidak elok ditampil di sini. Saya kira mari untuk melakukan introspeksi masing-masing. Pak Manto bisa menutupi aib kekurangannya, itu menjadi hak. Mbak Rahma juga sama dalam kota ini. Tapi yang terpenting adalah bagaimana menjaga masing-masing. Dan agama juga memberikan panduan. Ketika sudah tidak bisa diberikan jalan solusi, agama juga memberikan panduan bagaimana jalan keluarnya, begitu loh. Jadi Pak Manto berhak untuk mempertahankan rumah tangga karena ini anjuran agama. Tapi ketika ada salah satu dari pihak masing-masing yang kemudian merasa dikhianati dan mengkhianati dan seterusnya, agama juga memberikan jalan dalam kaitan ini. Mbak Rahma tadi merasa karena hartanya, dan sesungguhnya satu hal penting Pak Manto yang harus diingat. Sesungguhnya itu bukan hartanya Mbak Rahma, tapi itu adalah hartanya anak yatim yang ditinggalkan oleh ayahnya almarhumnya itu. Jadi itu yang harus mesti difahami. Jadi ketika Pak Manto, mohon maaf, saya juga mengingatkan pada Pak Manto, ketika Pak Manto masih berkilah, menghindar bahwa ini hartanya ini, berhati-hatilah. Ketika kita di rumah itu ada anak yatim dan hartanya anak yatim, jangankan sampai banyak. Setitik saja dari harta anak yatim yang kita makan tanpa ridho dia, ini di hadapan Allah amat sangat berat. Jadi kita bersama-sama Pak Manto menghindari dari cara-cara semacam itu. Mudah-mudahan Allah melindungi kita semua dan mudah-mudahan Allah mengampuni dari dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh hambanya. Iya Pak. Bapak sih sebaiknya sih emang nasihatin saja istri saya tuh. Saya juga udah malas sebenarnya Pak, udah suka-suka dia deh. Terserah dia mau apa lah. Ya, Pak Hermanto, maaf ini saya mewakili. Putus. Oke Pak Ustadz, kalau dari segi agama nih Pak Ustadz ya, kayak tadi gitu, apa yang harus diambil langkahnya seorang Mbah Rahma dan juga Pak Hermanto ini gitu? Yang pertama begini, kalau kita lihat dari apa yang disampaikan oleh Pak Manto tadi, nggak ada ikhtiar baik. Iya betul. Nggak ada itikat baik. Betul. Kan dia langsung melakukan ini. Tapi kalau kita lihat kisah yang disampaikan oleh Mbak Rahma tadi dengan harta yang melimpah ruah, yang kalau tadi kan harta banyak sekali itu milik anak yatim itu. Tapi kan apa yang terjadi kan itu? Itu kan kelihatan dan dia tadi kan tidak ada merasa. Dan tidak mengakui perbuatannya. Iya. Jadi salah satu ciri orang yang tidak pernah mau mengakui salah itu adalah berarti sesungguhnya dia tidak baik. Orang yang baik itu adalah kata Nabi itu kan
Semua orang itu annas khotta'un, setiap manusia itu adalah khotta'un, memiliki salah. Wa khairu khotta'in at-tawwabun. Orang-orang yang memiliki kesalahan itu adalah dia mau bertaubat. Caranya taubat itu apa? Mengakui kesalahan yang pernah dia lakukan dan berjanji melakukan yang lebih baik lagi. Yang kedua, hal penting tadi yang disampaikan, tidak ada dari itu. Kalau dia tadi titik temu tadi, misalkan, oh ya mas, saya minta maaf, begitu juga Mbak Rahma, udahlah kita tutup, nggak ada ruang itu. Lah kalau sudah seperti itu, untuk apa kehidupan rumah tangga? Berarti kan begitu. Rumah tangga itu tujuannya adalah untuk membangun sakinah, mawaddah, rahmah, kedamaian, penuh kasih sayang dan penuh cinta kasih. Tidak ada itu. Kalau sudah seperti itu apa? Maka rumah tangga itu seperti anar, seperti neraka, kan begitu. Bara yang menyala-nyala, tentu bukan untuk itu. Kalau begitu apa? Ada jalan. Apa? Allah memberikan jalan misalkan dengan cara apa? Ada talak tadi itu. Tapi diupayakan kalau masih bisa ditaubati, kembali dengan cara yang baik. Baik Pak Ustadz, ini amalan baik apa yang harus dilakukan Ibu Rahma ini? Mungkin untuk keluarganya bisa tetap tenang, atau mungkin syukur-syukur bisa kembali baik-baik lagi. Dan untuk bapak suaminya mungkin bisa terbuka hatinya untuk kembali ke jalan yang benar. Betul. Agar mau kembali ke jalan yang benar, kembalilah kepada tuntunan agama. Tuntunan agama dari mana? Al-Quran dan Sunnah. Agama memandu kewajiban di keluarga itu apa? Ar-rijalu qawmun, laki-laki. Dilihat bagaimana tanggung jawab laki-laki. Dan bagaimana kewajiban seorang istri kepada suaminya. Suaminya taat kepada Allah apa tidak? Istrinya taat kepada tidak? Kalau tidak, suami istrinya harus taat kepada suami. Bagaimana suaminya ketika melanggar? Maka istri harus menjadi pengontrol, pengingat daripada suami. Tapi bagaimana kalau masing-masing nggak ada yang mau mengalah, nggak ada yang bisa diluruskan? Maka agama meminta apa? Taubat. Kan Nabi Adam alaihissalam karena membimbing, Rabbana dzalamna anfusana, ya Allah kami zalim diriku, wa illam taghfir lana ya Allah, dan jika engkau tidak mau mengampuni dosa-dosaku, lanakunanna minal khasirin, sungguh kami akan menjadi orang-orang yang merugi ya Allah. Maka itu adalah kaitan di sini. Yang kedua apa? Yang kedua Mbak Rahma kan ada kaitan tadi. Sebelum mulai pernikahan, Mbak Rahma kan nggak setuju oleh tadi kan keluarga keberatan. Yang kedua, menjadi pelajaran pada para pemirsa mama, mohon maaf sekali kalau ditinggal suaminya meninggal atau bercerai, kalau mau menikah lagi dan punya anak, pertimbangkanlah ada anak. Bukan berarti nggak boleh menikah. Menikahlah, carilah suami yang bisa menjadi imam pada Anda, dan carilah suami yang menjadi imam pembimbing pada anak-anak Anda, yaitu anak tiri. Supaya pada di kemudian hari tidak menyesal seperti yang terjadi pada Mbak Rahma. Mudah-mudahan Allah melindungi kita semuanya. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Pak Ustadz atas pesannya. Semoga Ibu Rahma juga setelah mendengar pesan dari Pak Ustadz bisa menjadi lebih baik ya kehidupannya Ibu Rahma ya. Insyaallah. Kita doakan yang terbaik. Ya baik pemirsa Tawakal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga pelajaran ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua yang ada di sini maupun di rumah. Kalau begitu saya Mario Wirix dan rekan saya Angel Elga beserta Bapak Ustadz Muhammad Zia pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.